Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Soreang, NIM 531419051. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS pemrograman berorientasi objek. Oke, langsung saja. Dalam UAS PBO ini kita diharuskan untuk melakukan penyelesaian atau memberikan penjelasan mengenai eksperimen yang ada pada modul, yaitu eksperimen 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita masuk pada eksperimen pertama. Di eksperimen pertama ini kita disuruh untuk mendeklarasikan dua buah kelas bebas pada satu file dengan masing-masing kelas memiliki variabel-variabel atribut yang minimal 1 dan modifiernya public. Ini contohnya, dan berilah file tersebut dengan nama salah satu kelas, misalnya barang.java. Jadi di dalamnya kita akan buat dua buah modifier, dua buah kelas dalam satu file, dan kita running dan apa yang akan terjadi. Oke, langsung kita coba. Kita buat kelas terlebih dahulu. Kita buat dalam membuat kelas kita direkomendasikan untuk membuat nama atau huruf awal dari kelas tersebut adalah huruf besar. Coba barang.java, ya otomatis terbuat kelas barang, dan di kelas ini di soalnya disuruh buat minimal satu atribut. Jadi kita di sini buat satu atribut atau dua. Oke, kita buat mainnya agar si kelas bisa dieksekusi. Terus buat lagi salah satu kelas, namanya misalnya baju misalnya. Coba buat harganya, terus terbuat mainnya. Oke, kita coba running. Oke, di sini pada command promptnya dituliskan bahwa kelas baju is public, should be declared in the file name baju Java. Jadi setiap kelas yang ada dalam file ini, dia hanya membaca salah satu kelas yang sesuai dengan nama kelas yang dibuat. Jadi jika ada dua kelas terdapat dua kelas berbeda dengan nama yang berbeda, jadi otomatis si kelas terbaru yang dibuat yang tidak sama dengan nama si kelasnya tidak akan dieksekusi. Kemudian perintah soal selanjutnya, kemudian salah satu kelas yang nama kelasnya bukan nama file, modifiernya dijadikan private. Kita coba. Kelas baju adalah nama kelas yang tidak sesuai dengan nama filenya, jadi kita coba ganti modifiernya menjadi private. Oke, kita coba running. Modifier private not allowed here. Jadi dikatakan si Javanya kalau modifier private itu tidak diizinkan untuk ada di kelas yang ada si public kelasnya. Simpan perubahan pada file dengan nama file yang sama dengan nama kelas yang bermodifier public. Intinya, kesimpulannya, pada satu file Java, pada satu file kelas Java itu harus hanya mengandung satu buah kelas saja. Jadi di Java tidak bisa terdapat dua modifier kelas seperti di eksperimen ini. Jadi yang akan dibaca adalah kelas yang sesuai dengan nama filenya. Jadi ketika terdapat dua kelas dalam satu file berbeda, maupun modifiernya diubah ataupun tidak, si kelas yang tidak sama dengan nama si filenya tidak akan dieksekusi. Oke,
kita lanjut pada eksperimen ketiga. Oke, kita lanjut pada eksperimen ketiga. Jadi eksperimen ketiga itu soalnya buatlah beberapa objek dari kelas kucing, negara, baju, persegi panjang, lingkaran. Terus buatlah variabel-variabel atribut pada masing-masing kelas. Buatlah metode seperti contoh pada 41 dan ditaruh pada fungsi main agar kodenya bisa di running. Di mana para kodable ditampilkan dengan atribut setiap objek seperti yang dicontohkan pada contoh 41. Oke. Pada contoh 41 ini dideklarasikan setiap pada sebuah kelas mobil terdapat beberapa variabel, yaitu ada nopol, merek, harga, tahun pembuatan, dan terdapat juga metode untuk menampilkan si nomor polisinya dan inisiasi. Oke, jadi langsung kita buat menggunakan dua kelas, yaitu kelas kucing dan juga kelas baju. Oke, kita coba buat kelas baru. Sini kita coba buat kelas kucing Java. Oke, di kelas kucing kita coba buat variabel nama kucing. Misalnya nama kucing adalah Milen. Terus kita coba buat variabel umur menggunakan tipe data integer. Umur kucing umurnya 20 tahun. Terus kita coba tambah lagi yang punya kucing, pemilik kucing. Pemilik namanya Onal. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membuat metode untuk menampilkan variabel. Kita coba mendefinisikan metode yang dibuat. Kita buat main. Di sini kita buat main terlebih dahulu untuk inisialisasi si objeknya nanti. Jadi kita coba buat di sini metode public void. Di sini kita sesuaikan dengan, kita coba di sini tampilkan info kucing. Coba tutup, buka. Di sini kita akan coba buat sistem print line untuk si nama kucing. Kita tutup dulu karena dia string. Nama kucing sama dengan plus kita panggil variabel si nama kucing. Oke. Kedua, kita tampilkan umur si kucing. Kita buat buat sistem print line. Buat di sini umur kucing.
panggil variabel si umur kucing. Oke, kita hapus dulu U-nya. Terus yang ketiga kita panggil, kok bisa jadi dari sini? Kita panggil pemilik kucing. Pemilik kucing plus maksudnya variabel pemilik. Oke, setelah itu kita akan masuk untuk menginisialisasi si objeknya itu. Oke, kita inisialisasi objek ke dalam ke dalam void main-nya. Jadi nama kelas kucing, terus objek yang kita buat sama dengan new kucing. Oke, terus kita panggil metode yang telah kita buat. Karena kita sudah buat satu objek, kita tampilkan info kucing. Selesai. Oke, coba kita jalankan, kita simpan dan jalankan. Mohon maaf, saya buka yang barang tadi. Kita coba running. Hey, untuk ini saya hapus dulu supaya nggak ganggu. Oke, di sini kita coba jalan. Kelas string, kelas kucing, kelas string. Mohon maaf untuk string, salah dalam penulisan tipe data. Mari kita coba. Oke, dan akhirnya tampil nama kucing, Milen, umur kucing, dan si pemilik berdasarkan variabel yang telah dibuat. Oke, kita coba ganti dengan kelas yang ada pada contoh, yaitu kelas baju. Oke, kelas baju, kita coba baju. Terus kita coba variabelnya kita tulis merek si bajunya. Misalnya mereknya Adidas. Terus ukuran untuk integernya, ukuran baju misalnya 30. Terus di sini kita buat harga bajunya, integernya harga bajunya itu 50.000. Oke, ukuran baju nggak ada angka ya, kita ganti aja dengan string. Coba ganti string di sini, dan di sini ada ukuran baju. Ukuran baju di sini kita taruh XL. Oke. Kita buat metodenya terlebih dahulu. Metodenya kita menampilkan sorry, kita insert terlebih dahulu. Sini tampilkan info baju. Tutup dulu, kita buka kurungnya. Oke, di sini kita printin merek bajunya, merek baju.
tambah di sini kita tutup terlebih dahulu stringnya, kita tambah, kita panggil variabel merek, kita tutup bam, dan setelah itu kita hapus dulu ukuran baju sama dengan kita plus variabel ukuran, kita tutup, terus untuk harga baju sama dengan sini, kita plus harga baju, kita panggil variabel harga, sini kita tutup. Oke, kita deklarasi, kita inisialisasi di sini adalah baju, sini baju, kita kelasnya kita ubah dulu, kelas baju jadi baju Adi sama dengan kita new, kita inisialisasi baju semikolon, terus di sini sama kita panggil si metodenya, kita ganti aja jadi kelas baju, terus kita tampilin metodenya, tampilkan info baju, kita tutup, kita coba jalankan. Di sebelah mana? Di mana lagi? Oke, karena kelasnya masih kucing, kita rubah dulu. Jadi oke, di sini sudah kita jalankan. Kita dapat hasil seperti yang tadi. Merek baju mengeluarkan output si variabel merek juga. Jadi kesimpulannya, untuk membuat variabel dan mengeluarkan variabel kita harus membutuhkan namanya tipe data. Setiap variabel yang ditujukan itu masuk kepada tipe data, dan di sini kita menggunakan metode sebagai fungsi untuk mengeluarkan si datanya. Jadi pada saat kita eksekusi menggunakan main void, kita inisialisasi, dan ketika jadi objek kita langsung menjalankan si metodenya menggunakan objek yang telah kita inisialisasi berdasarkan kelas baju. Oke, kita lanjut pada eksperimen ketiga, yaitu tugas 4. Jadi soal pada tugas 4 itu di sini buatlah program sebagai berikut. Perhatikan ini dihasilkan oleh, di sini ada integer a yang nilainya adalah min 60. Terus integer b sampai f itu menggunakan operator right shift. Jadi operator right shift itu adalah sebuah operator yang digunakan untuk melakukan penggeseran bit ke arah kanan sebanyak nilai yang didefinisikan gitu. Jadi di sini contohnya kan di sini ada integer a itu adalah min 60. Jadi kalau misalnya digeser si min 60 ke arah kanan itu akan menghasilkan nilai negatif. Jadi kalau misalnya integer b sama dengan a right shift 1, jadi setiap bitnya akan digeser 1. Begitu juga dengan si c, d, e, dan f. Jadi di soal dikatakan menggunakan
Carilah fungsi matematika yang mempunyai sifat mirip dengan perilaku operator right shift pada bilangan negatif. Jadi operator yang mirip pada right shift ini dia mengacu kepada sifat operator matematika, yaitu pembagian. Jadi setiap bilangan yang digeser bitnya itu akan dibagi dua. Kalau kita bisa lihat di sini ada min 60. Jadi kan di sini jawabannya dari min 30, min 15, 8, 42. Jadi bisa disimpulkan kalau ini adalah pembagian 2 gitu. Jadi dari min 30 bagi 2 15, 15 bagi 2 kan 7,5, tapi dibulatkan menjadi 8. Jadi bisa dibilang ini adalah pembagian yang pembagian dari kelipatan 2. Bisa dibilang dari pembagian dari kelipatan 2. Nah, terus untuk soal selanjutnya itu buatlah program sebagai berikut. Perhatikan yang disebutkan oleh B, C, D, dan F dan carilah fungsi matematika yang mempunyai mirip sifat dengan bedanya kalau di sini ini adalah bilangan positif. Kalau sebelumnya kan bilangan negatif tuh. Jadi kalau di sini kita disuruh untuk buat menggunakan right shift tapi pada bilangan positif. Jadi kita coba saja langsung. Ini codingnya di mana integer sama seperti tadi, ada nilainya ada 60 integer, dan B sampai F itu adalah right shift. Kita coba langsung. Kita coba ya. Dan karena nilai positif dan digeser ke sebelah kiri, karena tadi itu mengacu kepada bit yang mengarah ke posisi negatif, sekarang karena menggunakan bilangan positif dia akan berubah ke dalam bilangan positif juga. Jadi setiap bilangan 60 digeser bitnya 1 akan menghasilkan 30, digeser 2 akan menghasilkan 15. Jadi sama saja dengan tadi, yaitu tetap pembagian, cuma tadi dibulatkan karena dia negatif, dibulatkan ke 8. Kalau ini tidak dibulatkan, ini 30, 15, tadinya 8, ini jadi tidak dibulatkan menjadi 7. Untuk soal selanjutnya, jadi untuk soal ketiga kita disuruh untuk buat kayak tadi, cuma ini menggunakan left shift dengan angka bilangan positif. Untuk soal eksperimen prioritas operator. Jadi untuk prioritas operator itu bisa dilihat di soal itu A 2 tambah 12 bagi 72, B 4,0 dipakaikan right shift di ke 2,0, terus 3,0 itu left shift ke 1. Jadi kita coba running dulu. Ini kodenya, kita run. Di sini menghasilkan 0, jawaban 0, 1 dan 6. Jadi jawabannya mengapa di A itu mendapatkan hasil 0, karena kan pada soalnya itu 2 tambah 12 dibagi 7 kurang 2. Jadi otomatis yang pada proses operasi itu yang diutamakan adalah operasi matematika tambah. Jadi yang di eksekusi pertama itu adalah sifat operasi matematika yang pertama itu tambah, terus itu kurang. Jadi berdasarkan soal yang diberikan dan sesuai. Untuk proses prioritas operator matematika, di sini bisa kita lihat kalau jawaban untuk si A-nya itu adalah 0 karena prioritas matematika yang diprioritaskan itu adalah 2. Jadi 2 ditambah 12 sama 14 terus dibagi 7. Jadi hasilnya adalah 2 kurang 2 yang menghasilkan adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Kemudian untuk 4 left shift ke right shift kedua, itu prosesnya karena tipe data 4-nya kan adalah double. Tipe data 4-nya kan adalah double. 4,0 right shift ke 2,0 otomatis bisa dilihat itu kan double tipe datanya.
Jadi seharusnya itu harus diubah ke dalam integer terlebih dahulu agar bisa dieksekusi oleh shift. Jadi prioritas operatornya itu adalah bisa dilihat pada bilangan biner yang diciptakan, karena biner 4.0 itu kan bagian satunya ada pada bagian biner ke 3 dan digeser ke 2, jadi otomatis sisanya adalah satu. Jadi otomatis kalau digeser dari double ke integer hasilnya adalah 1. Begitupun dengan si left shift. Jika 3 di left shift ke 1, jika 3 di left shift ke 1 itu harus diubah dulu menjadi integer agar bisa dieksekusi. Kemudian digeser bitnya ke arah kiri dan menghasilkan 6 dan menghasilkan nilai 6. Dan masuk pada soal berikutnya, typecasting, yaitu menganalisa program berikut ini. Buktikan hasil analisa Anda dengan keluaran dihasilkan float X. Jadi bisa diketahui bersama bahwa untuk typecasting ini memiliki ada tipe typecasting yang terbagi menjadi dalam 2 tipe, yaitu yang pertama widening casting atau otomatis, yang kedua adalah narrowing casting. Dan widening casting ini casting yang dilakukan atau sorting terhadap variabel tipe datanya itu dilakukan secara otomatis, jadi dari byte ke short, ke char, ke integer, long, float, dan double. Dan sedangkan narrow itu manual, jadi dari double-nya terlebih dahulu, terus ke float, naik ke float, long, terus ya integer, char, short, dan byte. Nah, pada soal di atas terdapat type float X yang di dalamnya diberikan casting float, integer, double, short, float, integer, bisa dilihat float di sini float nih, float, integer, double, short 3. Jadi kalau dikeluarkan hasilnya adalah untuk soal float itu penyelesaiannya adalah soal di atas terdapat float X yang di dalamnya kan diberikan casting float, integer, double, short, dan nilai yang ingin di casting itu float X nya itu 3, dan setelah dicoba hasilnya itu 3,0. Kenapa 3,0? Karena float yang dihasilkan itu float X kan 3. Float X itu dihasilkan dari casting langsung ke tipe data terbesar, yaitu double. Jadi langsung di casting, langsung dinaikkan ke tipe data yang lebih besar, sehingga hasilnya menjadi 3.0. Karena dari integer 0 dari float X, karena float X kan sebenarnya float X itu membawa nilai koma di belakangnya, jadi otomatis di cache ke tipe data paling tinggi, yaitu double. Jadi seandainya posisi casting diubah si X, pasti si X akan mengikuti tipe data terbesar, yaitu double. Yang kedua adalah float, integer, double, short. Di sini menggunakan casting short di 3. Jadi terdapat 2 tipe data yang sama dalam casting dan tidak bisa mengonversi nilai double ke float, karena float merupakan tipe data yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan float, maka tidak dapat dikonversi dan tidak dapat dieksekusi. Karena double ke float tingkatnya tidak sama, sehingga tidak bisa dikonversi atau dieksekusi. Dan untuk soal ketiga yaitu integer Y, integer 4,5. Analisanya kan tipe data integer jika tipe data integer yang berisi float. Jika kita lihat pada typecasting, yaitu mengikuti narrow atau manual, tipe datanya itu casting tipe datanya menurun. Jika tipe data double, maka float
ataupun float. Jika di casting menggunakan tipe data integer, maka otomatis nilai dengan tipe data double atau long akan turun sampai ke tipe data integer, yaitu dari 4,5 diturunkan menjadi bulat integral 4, yaitu dari walaupun tipe datanya itu double ataupun float, itu akan diturunkan otomatis menjadi 4 karena menggunakan narrow atau manual casting. Yang keempat itu adalah short byte. Ini casting byte 128 memakai left shift 1. Jadi analisanya yaitu nilai 128 left shift pada tipe data B akan dicasting atau dikonversi ke tipe data B. Maka operasi yang dijalankan terlebih dahulu yaitu bagaimana mencari shift dari 128 ke shift 128 ke left dulu, yaitu 256. Setelah didapatkan shift dari 128, kemudian 256 akan dikonversi ke tipe data yang lebih kecil dari short. Tipe data byte hanya bisa menampung angka atau nilai yaitu kurang dari min 2/8 sampai 2/8, sedangkan short yaitu di atas dari 2/8 yaitu 4/16. Otomatis nilai 256 tidak bisa ditampung oleh byte karena tidak bisa bisa ditampung, jadi tetap menjadi nilai short dan tetap pada posisi patokan bawah. Jadi karena tidak bisa ditampung, otomatis nilainya tetap mengikuti tipe data sebelumnya, yaitu integer. Yang kelima soalnya adalah bandingkan dua operasi aritmatika berikut ini. Bandingkan dua operasi aritmatika berikut ini, yaitu byte 135 dan byte di casting naik ke byte. Buat program dan jalankan kedua program itu. Kita coba di sini. Saya dulu tag-nya. Kita langsung. Jadi di sini dituliskan warning incompatible types possible lessee conversion from integer to byte, yaitu gak bisa mengkonversi atau tidak memungkinkan untuk mengkonversi dari integer ke byte, yaitu 135. Mengapa demikian? Karena tipe data byte hanya mendeklarasikan nilai 135 atau byte, atau nilai 135 itu masuk ditampung ke dalam tipe data byte sehingga menimbulkan error. Mengapa? Karena tipe data byte hanya bisa menampung angka atau nilai sebanyak 2/8 atau kurang dari 127 sampai 127. min 127 sampai 127, sehingga nilai 135 tidak bisa dimasukkan dalam tipe data byte karena lebih dari tipe data byte, yaitu 2/8 atau hanya dari min 127 sampai 127. Sedangkan untuk si B-nya yaitu dari byte ke byte 135 itu bisa dan menghasilkan dan menghasilkan hasil 121 tambah di sini byte. Nah, di sini menghasilkan 121 itu karena nilai 135 di sini bukanlah nilai dari variabel bt yang bertipe data short, melainkan 135 di sini adalah sebuah nilai integer atau integral atau bilangan bulat biasa yang akan dikonversikan atau di-casting pada tipe data byte. Ya, jadi hasilnya yang akan disimpan pada tipe byte nanti yaitu menunjukkan angka yaitu min 121 dari hasil konversi dari integral 135 ke byte. Jadi perbedaannya yaitu pada tipe A itu dia tidak bisa tangkap karena nilai awalnya itu adalah dan harus di-casting ke byte. Jadi kan byte tidak bisa menampung angka dari kurang dari 127.
Jadi karena angkanya 135 sedangkan di bawah adalah nilainya adalah integral, jadi bisa dikonversi gitu. Jadi lanjut ke soal berikutnya. Analisa program berikut ini buktikan hasil analisa Anda dengan keluaran yang dihasilkan. Oke, kita coba. Di sini kita dapatkan bahwa nilai A itu sama dengan 55. Mengapa demikian? Karena asumsi dasar compilernya itu kan di situ terdapat operasi matematika, yaitu operasi penjumlahan tambah pada aturan setiap bilangan yang dihasilkan dari operasi penjumlahan itu dianggap tipe data long. Tapi pada kasus ini yang diciptakan dari hasil penjumlahan 55 dan itu masih bisa ditampung oleh tipe data short. Jadi bisa dibilang itu berhasil karena tipe data short adalah hasil dari penjumlahan itu tetap bertipe data short yang disimpan pada tipe data integer dengan variabel A. Jadi di sini dilakukan penjumlahan terlebih dahulu terus di casting ke arah short dan hasilnya adalah min 55 karena hasil dari casting ini menunjukkan bahwa hasil penjumlahan 55 angka 55 itu masih bisa ditampung oleh tipe data short gitu. Dan yang kedua itu float atau var 20D ditambah 34,56 di sini. Terdapat operasi penjumlahan antar dua tipe data dan compiler akan mengira bahwa hasil penjumlahan bertipe double. Kenapa? Karena salah satu operan itu bersifat double dan salah satu tidak diketahui karena 20D itu tidak bisa merepresentasikan si tipe data atau nilai dari tipe data karena 20D itu tidak masuk pada nilai atau key dari sebuah tipe data sehingga compiler mengira akan mengonversi nilai double ke float dan itu tidak bisa dilakukan karena tipe data double lebih besar dari float. Oke, kita masuk pada eksperimen terakhir. Eksperimen 4. Di sini tugasnya adalah ubahlah nilai luas bangunan pada kelas rumah menjadi 120 lalu tambahkan baris program untuk menampilkan nilai variabel atribut milik rumah 1 dan rumah 2. Kompilasilah lalu jalankan program aplikasi makalah rumah. Nilai luas bangunan, perhatikan nilai luas bangunan rumah, apakah perubahan terjadi dibandingkan keluaran output pada contoh. Oke, kita langsung saja kita coba. Kita coba terlebih dahulu. Oke. Di sini kita hapus ini terlebih dahulu. Oke, di penjelasannya ini adalah contoh dari si programnya. Di sini jawabannya adalah luas rumah 1 itu, luas bangunan rumah 1 adalah 0, luas bangunannya adalah 0 dan luas bangunan rumah itu mengikuti sama dengan rumah 1. Bisa dilihat bahwa nilai yang dikeluarkan dari variabel atribut rumah 1 dan rumah 2 itu hasilnya sama. Itu bisa hasilnya sama di mana? Karena variabel rumah 1 dan rumah 2 telah diinstansi atau diinisiasi sama pada memori heap sehingga keduanya menghasilkan angka yang sama. Maka kedua objek mengikuti nilai dari objek rumah. Sedangkan pada contoh 6,2 di sini proses inisialisasi referensi objek yaitu rumah 1 dan rumah 2, yaitu rumah 1 dan rumah 2 itu ke dalam objek rumah sehingga pada rumah 1 dan rumah 2 masing-masing akan terinisiasi atau direferensikan dengan mengikuti nilai si objek rumah. Dan pastinya sudah bisa memanipulasi data. Jadi pada proses ini hanyalah inisiasi variabel referensi dari si objek rumah 1 dan rumah 2 ke objek rumah, sehingga jika build atau dikompilasi maka nilai rumah 1 dan 2 akan mengikuti nilai berasal dari objek rumah gitu.
Dan masuk pada eksperimen selanjutnya. Untuk eksperimen selanjutnya itu buatlah harga rumah 2 35 juta dan luas bangunan rumah 1 60 dan luas tanah rumah 2 sama dengan rumah 1. Tidak dengan mengesain luas tanah rumah 2. Jadi yang diassign hanyalah luas tanah rumah 2. Jadi jadi bisa kita lihat bahwa jika jika sebuah variabel objek sudah diinisialisasi, maka dia bisa memanipulasi data. Jadi jika bisa kita lihat harga dari rumah 1 itu adalah 0 dan harga dari rumah 2 itu adalah 35 juta karena sudah diset. Karena rumah 2 sudah rumah 2 adalah objek dari inisiasi rumah. Jadi kita bisa merubah apapun yang ada pada hasil inisiasi tersebut. Jadi jika rumah 1 jika sudah terbagi dalam beberapa objek, maka kita bisa merubah nilai yang ada pada objek itu masing-masing. Jadi contohnya sini terbagi rumah 1 rumah 2, kita bisa mengubah atau memanipulasi datanya sesuai dengan apa yang kita mau. Jika kita ingin memanipulasi data rumah 2, kita hanya tambah variabel yang ada pada objek saja. Kayak ini rumah 2, kita tambahnya harganya 35 juta dan kita masukkan dan otomatis akan menampilkan data rumah 2. Oke, kita masuk pada eksperimen selanjutnya, yaitu temukan baris program pada main method. Sistem outprint rumah 1 dan rumah 2. Perhatikan output yang dihasilkan program. Jika outputnya adalah false, berarti variabel referensi rumah 1 menunjukkan objek yang berbeda dengan rumah 2. Jika true, maka variabel referensinya karena di sini hasil yang kita coba adalah true. Ini digunakan untuk membuktikan apakah si variabel rumah 1 itu mereferensikan objek itu ke rumah 2 atau tidak. Jika dia bereferensi maka true, kalau tidak maka dia false. Jadi karena dia true, berarti di sini menandakan bahwa variabel objek rumah 1 itu menunjukkan objek yang sama dengan si objek yang ditunjuk oleh variabel referensi rumah 2, dan bisa diartikan bahwa kedua variabel objek mengambil referensi serta nilai referensi objek, yaitu rumah 1 dan rumah 2 gitu. Oke, sekian dari saya. Itulah pembahasan materi dari eksperimen 2, 3, 4, dan 5. Insya Allah bisa menjelaskan secara detail dan lengkap. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada tindakan yang tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.